Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan nafiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, ya, di pelajaran akidah salaf ashabul hadis oleh al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Tentunya kita masih berada pada pembahasan al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu adalah terdiri dari ucapan, amalan yakni amalan hati dan amalan bil jawarih, dan dia yazidu wa yanqus, dan dia adalah bertambah dan berkurang. Naam. Kita masuk pada ucapan Al-Imam As-Sabuni berikutnya. Kata beliau rahimana wa rahimahullah, akhbarana Abul Hasan ibnu Abi Ishaq Al-Muzakki, telah mengabarkan kepada kami Al-Hasan bin Abi Ishaq Al-Muzakki. Dia berkata, haddatsana Abi, telah bercerita kepada kami Abi. Haddatsana Abu Amr Al-Hiri, dia berkata telah bercerita kepada kami Abu Amr Al-Hiri. Dia berkata, haddatsana Muhammad bin Yahya Ad-Duhli wa Muhammad bin Idris Al-Makki wa Ahmad bin Shaddad At-Tirmidzi. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yahya Ad-Duhli dan Muhammad bin Idris Al-Makki dan Ahmad bin Shaddad At-Tirmidzi. Muhammad bin Yahya Ad-Duhli ini salah seorang guru Imam Bukhari. Muhammad bin Yahya Ad-Duhli adalah salah seorang guru Al-Imam Al-Bukhari di Naisabur. Dan juga beliau adalah salah seorang guru Al-Imam Muslim di Naisabur. Ada peristiwa yang luar biasa ya terjadi antara guru Al-Imam Bukhari, yakni Muhammad bin Yahya Ad-Duhli rahimana wa rahimahullah, dengan Al-Imam Al-Bukhari di kota Naisabur. Jadi ketika Al-Imam Bukhari datang berkunjung ke kota tersebut di Naisabur, itu dijemput oleh guru beliau Muhammad bin Yahya Ad-Duhli. Bahkan beliau umumkan di majelisnya supaya barang siapa yang mau datang menjemput Al-Imam Al-Bukhari maka bersama-sama dengan beliau menjemput Al-Imam. Namun ketika Al-Imam Bukhari dijemput dan tinggal di kota Naisabur beberapa hari, maka majelis Al-Imam Bukhari itu penuh dengan para tulab. Ya, konsekuensinya majelisnya Imam Muhammad bin Yahya Ad-Duhli sepi dari para penuntut ilmu ketika itu. Sampai akhirnya terjadilah sebuah fitnah tentang Al-Quran itu makhluk di dalam majelisnya Al-Imam Bukhari. Ada seseorang yang dia berdiri di majelisnya Imam Bukhari dan dia katakan, wahai Abu Abdillah, lafzi bil Quran makhluk, lafadku dengan Al-Quran itu makhluk apa bukan? Imam Bukhari tidak memperdulikan pertanyaan itu, tapi dia ulang-ulang sampai 3 kali.
Dia ulang-ulang sampai 3 kali, maka Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwa suara saut itu sautul makhluk, sautul qari, wa lafdul bari. Yani ucapan itu, suara itu adalah suara makhluk, tetapi lafaz itu adalah kalam Allah, lafadznya Allah Azza wa Jalla. Maka seketika orang ini berdiri di tengah-tengah majelis dan memprovokasi jamaah, mengatakan, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa lafadzku dengan Al-Quran itu adalah makhluk. Maka terjadilah fitnah besar terhadap Al-Imam Bukhari, sampai-sampai gurunya Muhammad bin Yahya Ad-Duhli itu terlibat dalam fitnah tersebut, dan beliau mentahdzir Al-Imam Al-Bukhari rahimana wa rahimahullah. Sampai dia mengatakan, barang siapa yang hadir di majelisku maka dia tidak boleh hadir di majelisnya Al-Bukhari. Barang siapa yang hadir di majelisnya Al-Bukhari, dia tidak boleh hadir di majelisku. Dan Imam Al-Bukhari akhirnya diusir keluar dari kota Naisabur ketika itu. Nah, ini terjadi antara Al-Imam Bukhari dan guru beliau Muhammad bin Yahya Ad-Duhli. Naam. Kemudian apa? Sampai-sampai Al-Imam Muslim rahimahullahu taala ketika itu pun enggan untuk mengantar Imam Bukhari keluar meninggalkan kota Naisabur. Khawatir ditahdzir sama yang lain, ya. Maka Imam Muslim waktu itu tidak sempat keluar mengantar Al-Imam Bukhari, dan Imam Bukhari keluar ya bersama dengan seseorang murid beliau yang bernama Muhammad. Tapi peristiwa itu terjadi terus-menerus di kota Naisabur. Walaupun ketika Imam Bukhari sudah keluar meninggalkan kota Naisabur, tahdziran ini terus-menerus terjadi. Dan Muhammad bin Yahya Ad-Duhli rahimana wa rahimahullah, beliau bercerita dan berbicara banyak tentang Al-Imam Bukhari. Maka Al-Imam Muslim rahimahullah marah. Ya, marah, dan akhirnya pada suatu ketika Al-Imam Muslim rahimahullah, penulis kitab sahih, datang di hadapan Al-Imam Muhammad bin Yahya Ad-Duhli, guru beliau, mengembalikan catatan-catatan yang beliau catat dari Al-Imam Ad-Duhli, mengembalikan hadis-hadis yang beliau catat, ya, sebagai suatu tindakan protes terhadap sikap beliau terhadap Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sebab itu kalau antum belajar baca biografinya Al-Imam Muslim, itu antum dapati salah seorang guru beliau adalah Muhammad bin Yahya Ad-Duhli. Tapi kalau antum buka di dalam Sahih Muslim, antum tidak dapat riwayat di dalam hadis Sahih Muslim yang di dalam sanadnya ada Muhammad bin Yahya Ad-Duhli. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala tidak meriwayatkan di dalam kitab sahihnya hadis-hadis yang datang di dalam sanadnya ada Muhammad bin Yahya Ad-Duhli rahimana wa rahimahullah. Baik. Kemudian apa? Muhammad bin Idris Al-Makki, Ahmad bin Shaddad At-Tirmidzi qalu, mereka berkata, haddatsana Al-Humaydiyu haddatsana Yahya bin Muslim, telah bercerita kepada kami Al-Humaydi, dia berkata telah bercerita kepada kami Yahya bin Muslim. Al-Humaydi adalah Abu Bakar Abdullah bin Zubair, atau dikenal dengan Ibnu Zubair atau Abu Bakar. Ya, beliau adalah salah seorang guru Al-Imam Bukhari. Salah seorang guru Al-Imam Bukhari, dan beliau adalah salah seorang murid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimana wa rahimahullah. Beliau berguru kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, dan beliau menimba ilmu dari beliau sejumlah ulama besar, di antaranya Al-Imam Abu Abdillah Al-Bukhari rahimana wa rahimahullah. Al-Imam Al-Humaydi adalah ahli fikihnya kota Makkah. Ahli fikihnya kota Makkah. Beliau berkata, haddatsana Yahya bin Muslim, telah bercerita kepada kami Yahya bin Muslim. Sa'altu asyaratan minal fuqaha'i anil iman faqalu, aku pernah bertanya kepada 10 orang fuqaha tentang iman. Faqalu, maka mereka menjawab, qaulun wa amalun. Mereka semua menjawab bahwa iman itu terdiri dari qaulun wa amalun, ucapan dan amalan. Wa sa'altu Sufyan ats-Tsauri faqala qaulun wa amalun.
Aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, lalu beliau berkata iman itu qaulun wa amalun. Wa sa'altu Al-Mutsanna bin Sabah, dan aku pun bertanya kepada Afan, lewat ya. Ana baca itu kelewatan. Faqalu qaulun wa amalun. Sa'altu Hisyam bin Hasan. Aku bertanya kepada Hisyam bin Hasan, faqala qaulun wa amalun. Wa sa'altu bin Juraij faqala qaulun wa amalun. Aku pun bertanya kepada Ibnu Juraij, beliau menjawab iman itu qaulun wa amalun. Wa sa'altu Sufyan Ats-Tsauri faqala qaulun wa amalun. Aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, beliau pun berkata qaulun wa amalun. Wa sa'altu Al-Mutsanna bin Sabbah, aku bertanya kepada Al-Mutsanna bin Sabbah, faqala qaulun wa amalun. Wa sa'altu Muhammad bin Muslim At-Taifi faqala qaulun wa amalun. Aku pun bertanya kepada Muhammad bin Muslim At-Taifi dan beliau menjawab iman itu qaulun wa amalun. Wa sa'altu Fudail bin Iyad faqala qaulun wa amalun. Aku bertanya kepada Fudail bin Iyad, beliau pun menjawab iman itu adalah qaulun wa amalun, ucapan dan amalan. Wa sa'altu Nafi' bin Umar Al-Jumahi. Aku pun bertanya kepada Nafi' bin Umar Al-Jumahi, faqala qaulun wa amalun. Beliau pun menjawab iman itu adalah qaulun wa amalun. Wa sa'altu Sufyan bin Uyainah. Aku pun bertanya kepada Sufyan bin Uyainah, faqala qaulun wa amalun. Maka beliau pun menjawab iman itu adalah terdiri dari ucapan dan amalan. Ikhwanna fid din azani Allah wa iyyakum. Kenapa Al-Imam As-Sabuni membawa komentar sejumlah para ulama di sini yang menerangkan kepada kita tentang iman itu adalah terdiri dari ucapan dan amalan. Kita katakan Al-Imam As-Sabuni ingin menukilkan kepada kita pendapat sejumlah ahli hadis dari berbagai negeri, bukan hanya dari satu tempat, tapi dari berbagai tempat, ya, dan kalangan para imam-imam, baik dari kalangan ahlul hadis maupun dari kalangan ahli tafsir, menukilkan pendapat mereka. Ternyata semuanya mereka mempunyai pendapat yang satu tentang iman, yaitu iman itu adalah qaulun wa amal. Iman adalah qaulun wa amal. Dan ini adalah bantahan para ulama salaf kepada Murji'ah yang mengatakan bahwa amalan bukan bagian daripada iman. Amalan bukan bagian daripada iman. Maka kalau kita tanyakan kepada mereka siapa pendahulu mereka, siapa di antara kalangan para imam ahlul hadis yang berjalan di jalannya Murji'ah, maka kita tidak mendapatkan ulama ahlul hadis yang berjalan di jalannya orang-orang Murji'ah. Kenapa? Karena kalau kita himpun seluruh pendapat-pendapat ahlul hadis tentang iman, maka semuanya akan berkata iman itu qaulun wa amalun. Iman itu adalah qaulun wa amalun. Naam. Nah, ini penegasan ya. Penegasan bahwa ya para ulama ahlul hadis di berbagai penjuru negeri, mereka semua mengatakan iman itu terdiri dari ucapan dan perbuatan. Maka orang-orang yang menyelisihi mereka dianggap dia menyelisihi jalannya ahlul hadis. Yang menyelisihi mereka dianggap apa? Menyelisihi jalannya ahlul hadis. Ya, penyimpangan mereka bertingkat-tingkat. Ada yang parah, ada yang masih bisa dimaafkan, ya, dan seterusnya. Kemudian kata Imam As-Sabuni berikutnya, wa akhbarana Abu Amr Al-Hiri haddatsana Muhammad bin Yahya. Telah bercerita kepada kami Abu Amr Al-Hiri, telah mengabarkan kepada kami Abu Amr Al-Hiri, dia berkata haddatsana Muhammad bin Yahya wa Muhammad bin Idris. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yahya dan Muhammad bin Idris. Muhammad bin Yahya adalah Muhammad bin Yahya Ad-Duhli. Ya, Muhammad bin Yahya Ad-Duhli. Dia berkata sami'tu Al-Humaidi, aku mendengar Al-Humaidi, yakni Abu Bakar Abdullah ibn Zubair Al-Humaidi. Dia berkata yaqul sami'tu Sufyan bin Uyainah,
aku pernah mendengar Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah salah seorang guru Al-Imam Asy-Syafi'i rahimana wa rahimahullah. Yaqul, beliau berkata, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu adalah ucapan, perbuatan, dan dia yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Faqala lahu akhuhu Ibrahim bin Uyainah, maka saudaranya Ibrahim bin Uyainah, saudaranya Sufyan bin Uyainah yang bernama Ibrahim bin Uyainah, bertanya kepada Sufyan bin Uyainah, dia berkata, ya Aba Muhammad taqulu yanqus, wahai Abu Muhammad, apakah engkau berkata bahwa iman itu berkurang? Faqala, maka Sufyan bin Uyainah berkata, ya sabi, wahai anak kecil, bal yanqus hatta la yabqa minhu syai'. Iman itu benar-benar dia berkurang, sampai bisa dia berkurang itu sampai tidak lagi tersisa sedikit pun. Jadi iman seseorang itu bisa berkurang sampai akhirnya tidak ada lagi iman pada dirinya, yaitu dia bisa apa? Bisa murtad maksudnya, ya. Naam. Ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Kalau antum tanyakan, Ustaz, kenapa kita harus berkutat mendefinisikan iman itu adalah qaulun wa amalun? Ya, kenapa kita harus berkutat di sini dan akidah ini harus kita ulang-ulang, harus kita bela? Apa faedahnya? Maka kita katakan faedahnya akan terjadi ketika nanti terjadinya vonis hukum pada seseorang. Akan terjadinya vonis hukum pada seseorang. Sehingga kalau seandainya kita mengatakan bahwa iman itu tidak perlu ada ucapan, tidak perlu ada perbuatan misalnya, tidak perlu ada amal, maka cukup dengan pembenaran hati atau cukup dengan ucapan lisan, maka yang terjadi adalah tidak ada orang yang kafir di permukaan bumi ini. Konsekuensinya. Kenapa tidak ada yang kafir di permukaan bumi? Karena bahkan dikatakan hampir semua manusia, ya, mereka meyakini bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka meyakini adanya Allah Azza wa Jalla. Bahkan iblis meyakini adanya Allah Jalla wa Ala. Ya. Maka kita katakan seandainya iman itu hanya pembenaran hati atau hanya ucapan lisan, maka hampir dikatakan semua manusia itu beriman. Ya, kecuali orang-orang ateis yang mengatakan tidak ada Tuhan, bumi ini terjadi dengan sendirinya, ya, dia pun terlahir dengan sendirinya. Tetapi selama seseorang itu dia masih beragama, masih mempunyai kepercayaan, yang dia masih menganggap adanya Allah Azza wa Jal, maka kita katakan dia itu beriman. Karena iman itu hanya cukup dengan pembenaran hati. Jadi orang yang melakukan kemaksiatan model bagaimanapun, konsekuensinya dia adalah orang yang imannya sempurna. Nah, kalau seandainya iman itu tidak masuk dalamnya adalah perbuatan amalan, maka sungguh orang yang melakukan amalan ketaatan dengan susah payah itu tidak ada perbedaan derajat dengan orang yang tenggelam dalam kubangan kemaksiatan. Ya, tidak ada perbedaan antara orang-orang yang tenggelam dalam kubangan kemaksiatan. Kenapa? Karena iman semua berada pada posisi yang sama, dia tidak bertambah dan tidak berkurang, dan dia tidak perlu dibuktikan dengan amalan, cukup pembenaran hati atau cukup ucapan dengan lisan. Mafhum ya? Nah, tetapi supaya membedakan manusia sebagaimana hal yang dimaklumi bahwa manusia itu bertingkat-tingkat dalam amal kebaikan mereka, juga manusia itu bertingkat-tingkat dalam penyimpangan mereka, maka seandainya pun mereka adalah orang-orang yang beriman, yang telah mengikrarkan keimanan mereka dengan lisan, atau mereka juga membenarkan dengan hati, maka perlu untuk adanya pembuktian dengan amalan untuk menentukan seberapa besar derajat dan ketinggian orang-orang tersebut dalam iman dan amal. Naam. Mafhum ya ikhwan? Maka dari itu ini pembahasan yang penting. Ini pembahasan yang penting. Sehingga amalan tidak boleh dipisahkan daripada komponen-komponen iman. Iman itu terdiri dari beberapa komponen. Di antara komponennya ada amalan. Maka tidak boleh memisahkan amalan daripada komponen. Ketika seorang dia memisahkan amalan dari komponen iman, maka dia akan terjatuh dalam berbagai penyimpangan. Dia akan terjatuh dalam berbagai penyimpangan. Nah, kemudian selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa qala Al-Walid bin Muslim, sami'tul Auza'i wa Malikan wa Sa'id bin Abdul Aziz
Yunkiruna ala man yaqul iqrarun bila amal wa yaquluna la imana illa bi amalin. Kata Al-Imam As-Sabuni, Al-Walid bin Muslim berkata, Al-Walid bin Muslim adalah salah seorang perawi hadis ya. Beliau berkata, Sami'tul Auza'i, aku mendengar Al-Imam Al-Auza'i, juga imam ahlul hadis, wa Malikan, dan Al-Imam Malik, wa Sa'id bin Abdul Aziz, dan Sa'id bin Abdul Aziz, yungkiruna ala man yaqul, mereka mengingkari orang yang mengatakan iqrarun bila amal. Iman itu hanya pengikraran tanpa amal. Wa yaquluna la imana illa bi amalin. Dan mereka berkata bahwa tidak ada iman melainkan harus dengan amalan. Mereka berkata tidak ada iman melainkan harus dengan amalan. Kemudian qultu, kata Imam As-Sabuni, aku bertanya, faman kanat, aku berkata, faman kanat ta'atuhu wa hasanatuhu akthar fa innahu akmalu imanan, wa man kana qalila ta'ati katsiral ma'siyah wal ghafla wal idha'ah fa imanuhu naqis. Aku berkata, kata Imam As-Sabuni, barang siapa yang ketaatan dan kebaikannya itu lebih banyak, ya, barang siapa yang ketaatan dan kebaikannya lebih banyak, fa innahu akmalu iman, maka dia orang yang imannya lebih sempurna. Wa man kana qalilat ta'ati, dan barang siapa yang ketaatannya sedikit, katsiral ma'siyah wal ghafla wal idha'ah, sementara dia mempunyai kemaksiatan yang banyak, kelalaian yang banyak, kesia-siaan yang banyak, fa imanuhu naqis, maka imannya kurang, maka iman orang ini kurang. Naam. Maka ikhwan, azani Allah wa iyyakum, dari sini kita pahami ya, kita pahami bahwa Al-Imam As-Sabuni ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa iman itu menurut ahlul hadis dia bertambah dan berkurang. Ada faktor-faktor yang menyebabkan dia bertambah dan ada faktor-faktor yang menyebabkan dia berkurang. Faktor apa yang menyebabkan iman bertambah? Faktor yang menyebabkan iman bertambah adalah ketaatan kepada Allah. Amalan-amalan ketaatan, kebaikan, amar ma'ruf, nahi mungkar, salat, puasa, zakat, ya, dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Ini dapat membuat iman seseorang bertambah. Semakin seseorang itu dia bertakarrub kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah, maka semakin kuat imannya, semakin baik imannya. Nah, iman itu berkurang dengan apa? Iman itu berkurang dengan faktor-faktor berupa kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang semakin tenggelam dalam kemaksiatan, maka semakin berkurang imannya. Bahkan iman itu bisa berkurang sampai iman itu hilang dari diri seseorang. Sampai iman itu hilang dari diri seseorang, yaitu tatkala orang itu dia terjatuh dalam hal-hal yang riddah, yang menyebabkan dia murtad, ya, dari agama yang hak. Naam. Ikhwana fid din, azani Allah wa iyyakum. Dan mungkin di sini antum akan bertanya, Ustadz, kalau begitu bagaimana dengan hadis-hadis yang mengatakan bahwa orang yang seperti dalam dibawakan oleh Al-Alama Albani rahimahullah di dalam silsilah as-sahihah tentang kondisi di akhir zaman, di mana orang itu, manusia itu, ya, tidak lagi ada yang mengenal tentang agama melainkan beberapa kabilah-kabilah dari bangsa Arab yang mereka itu hanya tahu tentang kalimat la ilaha illallah, tapi mereka tidak mengerti tentang puasa, salat, zakat dan lain-lain. Mereka tidak mengerti tentang amalan lagi. Mereka hanya tahu tentang kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau ditanyakan kepada mereka pun mereka katakan kami enggak mengerti. Kami hanya mendapati ini dari warisan orang tua kami. Lalu kami berpegang dengannya. Dan mereka ini termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan sederhananya, indikasi daripada hadis ini menunjukkan bahwa mereka tidak ada amal. Mereka tidak ada apa? Tidak ada amal. Iya. Mereka hanya punya keyakinan terhadap kalimat la ilaha illallah. Begitu pula mungkin antum akan bertanya, ya, kalau seandainya iman itu harus dengan perbuatan amalan, lalu apa gunanya ketika Abu Talib hendak wafat, Rasulullah datang kepada beliau untuk menawarkan kalimat keimanan, kalimat tauhid. Ketika Abu Talib hendak wafat,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, suatu kalimat yang akan aku berhujjah membela engkau dengan kalimat ini di sisi Allah. Perhatikan, ya, semua satu kalimat yang seandainya diucapkan oleh Abu Talib ketika itu, lalu dia meninggal, maka Rasulullah akan dengan kalimat itu membela Abu Talib. Abu Talib punya kesempatan beramal apa tidak? Tidak punya kesempatan untuk beramal. Seandainya amalan itu harus ada, maka apa gunanya Rasulullah menawarkan hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ya, disertai dengan meyakininya. Apa gunanya? Padahal kita telah mengatakan harus ada apa? Amal. Bahkan para ulama mengatakan kepada kita bahwa la imana illa bi amal. Tidak ada iman melainkan harus dengan amal. Bagaimana jawabannya? Maka kita katakan jawabannya adalah secara umum la imana illa bi amalin. Tidak ada amalan melainkan harus dengan amal. Bagi orang-orang yang mempunyai tenggang waktu untuk beramal. Bagi orang-orang yang punya tenggang waktu untuk beramal. Adapun orang-orang yang tidak punya tenggang waktu untuk beramal, lalu dia beriman dan dia meninggal, maka keimanannya itu bermanfaat baginya. Keimanan bermanfaat baginya. Kondisi Abu Talib ketika dia hendak wafat, begitu dia ucapkan kalimat tauhid misalnya, langsung dia wafat, bermanfaat. Kenapa? Tidak ada tenggang waktu bagi dia untuk beramal. Dia berpindah dari kekafiran kepada keimanan, itu langsung dia meninggal. Sebagaimana sahabat yang ketika dia beriman, lalu dia maju di medan tempur dan dia meninggal. Dia belum punya amalan apa-apa. Maka dalam kondisi ini, dia iman itu bermanfaat bagi dia. Atau begitu juga bagi orang-orang yang hidup di masa-masa akhir zaman, yang agama ini akan hilang ya dari manusia, bahkan Al-Quran akan diangkat dari mereka, sehingga mereka tidak mengenal tentang kewajiban, mereka tidak mengenal tentang amalan. Yang mereka tahu hanyalah kalimat la ilaha illallah, dan itu pun mereka warisi dari bapak-bapak mereka. Nah, ini bermanfaat bagi mereka, bermanfaat karena kondisi manusia ketika itu mereka tidak lagi mengerti tentang amalan, ya, yang dia tahu hanyalah keimanan. Mafhum ya ikhwan? Taib. Dengan demikian, maka di sini syubhatnya hilang ya. Sebagaimana juga syubhat tentang bitaqah. Syubhat tentang apa? Bitaqah. Orang yang datang dengan catatan 99 catatan apa? Keburukan, ya. Dia tidak punya catatan kebaikan. Tapi kemudian bitaqah itu bermanfaat bagi dia. Pertanyaannya, dia kan nggak punya amalan. Dia hanya punya kalimat tauhid. Mafhum ya? Ikhwan? Maka kita katakan kenapa ini kok bermanfaat? Padahal kita katakan la imana illa bi amalin. Tidak ada iman melainkan dengan amal. Maka jawabannya adalah sebagaimana jawaban yang kita katakan tadi. Mafhum ya ikhwan? Taib. Demikian ikhwan fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Ya, enggak usah terlalu sampai lat karena nanti antum tidak bisa antar istri ya. Nah, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.